Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu peserta pelatihan jarak jauh keprotokolan diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk tetap berthalabul ilmi di tengah pandemi COVID-19. Dalam pelatihan jarak jauh keprotokolan, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu secara offline melalui e-learning mata pelatihan manajemen keprotokolan. Di mana mata pelatihan manajemen keprotokolan terdiri dari beberapa sub mata pelatihan. Yang pertama yaitu tentang tata cara dan tata krama jamuan minum teh dan koktail. Kemudian tata cara dan tata krama jamuan makan, tata tempat dan tata cara konferensi internasional, dan tata upacara. Sebelum ke inti materi, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan, nama saya adalah Ibu Heni Mardiningsih, Widya Iswara, ahli madya dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Adapun nomor HP sudah tertera di slide, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tersebut apabila membutuhkan informasi yang lebih lanjut tentang materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Tujuan mata pelatihan ini adalah setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan, Bapak Ibu dapat memahami dalam melaksanakan tata cara, tata krama jamuan resmi, penyelenggaraan konferensi internasional, dan tata upacara. Untuk sub mata pelatihan yang pertama yaitu tentang tata cara dan tata krama jamuan minum teh dan koktail. Sebagai seorang ASN Bapak Ibu, terutama untuk petugas keprotokolan dan humas, bagian humas, wajib mengetahui tata cara dan tata krama jamuan minum dan jamuan makan. Karena sopan santun di meja makan menunjukkan kualitas pergaulan intelektual dan etika pergaulan yang dimiliki oleh seseorang. Karena pada dasarnya, etika makan dan minum tidak dibentuk secara tiba-tiba Bapak Ibu, melainkan sejalan dengan pembentukan dan perkembangan sopan santun di dalam diri seseorang. Jamuan minum teh biasanya dilakukan di sore hari Bapak Ibu. Kadang ada jamuan minum kopi atau coffee morning itu biasanya dilakukan di pagi hari. Adapun tujuan dari jamuan minum teh ini adalah berbincang santai tentang kegiatan sosial, kemudian tukar informasi Bapak Ibu atau mempererat kerjasama dengan sesama rekan kerja. Tata cara dan tata krama jamuan koktail. Jamuan koktail diadakan di sore hari atau di malam hari sebelum jamuan makan malam atau dinner Bapak Ibu, dengan waktu yang sangat relatif singkat. Para tamu akan menikmati minuman dan makanan ringan saja sambil berdiri berbincang-bincang begitu Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk mempererat persahabatan, mendapatkan relasi baru, tukar informasi dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi Bapak Ibu. Sub mata pelatihan selanjutnya adalah tentang tata cara dan tata krama jamuan makan. Dalam tata cara dan tata krama jamuan makan atau kita sering sebut dengan table manner Bapak Ibu akan mengajarkan kepada kita tata cara makan dan minum yang baik dan benar sesuai dengan standar pergaulan internasional. Sehingga kita sebagai ASN mengetahui dan memahami etika makan dan etika minum serta mengenal beberapa peralatan makan dan cara penggunaannya. Hal terpenting dalam etiket jamuan makan adalah cara berbusana. Di mana cara berbusana ini disesuaikan dengan undangan. Biasanya di situ tertera menggunakan busana apa di dalam undangan. Kemudian disiplin waktu. Sebaiknya kita tepat waktu
untuk mendatangi undangan jamuan makan. Kemudian cara berbicara, bagaimana kita menggunakan komunikasi yang efektif selama jamuan makan. Kemudian cara duduk dan cara berdiri, cara makan dan cara minum, tata meja dan perlengkapan yang harus disediakan, kemudian tata cara pelayanan di meja makan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video tentang etika jamuan makan berikut ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Indri Budiarjo selaku praktisi. Ya, kita masuk dari arah sebelah kanan. Kanan ke kiri ya. Ya, terus kita duduk. Perlu diingat, pada saat kita menghadapi fine dining seperti ini, table manners seperti ini, kita tidak pernah boleh menaruh apapun di atas meja. Contohnya kalau bawa HP gimana? HP ya, taruh dong ya. Even itu HP atau kunci ya. Dan jangan pernah membawa tote bag. Apabila sup itu datang, kita gunakan sendok ini. Nah, cara pakainya gimana? Biasa aja. Cara makannya gimana? Tuh kan, nih rahasianya ya. Cara makan kita adalah sup ini panas, tidak boleh ditiup. Jadi harus diaduk. Dan diambil dari dalam keluar. Masuk dari samping. Kita tidak boleh bungkuk ya, badan kita harus selalu tegak. Tinggal main course, ya, tinggal main course. Caranya adalah memegang garpu, ya, jadi seperti orang salaman, terus seperti ini, ya, jangan terlalu jauh, ya, dan pisau potong. Dan alat ini nggak boleh, hai apa kabar? Ini tangan tetap di bawah. Tetap di bawah. Kalau ngobrol aja. Ngobrol aja. Kalau mau pakai tangan, ini ditaruh. Semua dikumpulkan di tengah. Ya, semua dikumpulkan tengah. Ditaruh arah jam 6 atau jam 4. Ya, tapi nggak bisa sembarangan. Mata pisau ini menghadapnya ke dalam. Cara pegang gelasnya, leher ini ya dijepit di antara kelingking dan jari manis, dan kita rangkul seperti ini. Jadi perlakukan semua gelas kaki ini caranya seperti ini. Kira-kira udah bisa kita minum atau enggak? Taruh sendok di plate kita. Nggak boleh ditiup. Ya, jadi Kalau masih panas gimana dong? masih panas, masa panas, taruh lagi. Mari kita aduk lagi. Selesai makan, kita lipat napkin kita dan taruh di atas meja. Itu artinya bahwa kita sudah selesai makan dan acara table manners dan acara formal ini sudah selesai. Kalau udah selesai kita tinggal berdiri. Keluarnya gimana nih? Kita berdiri, keluar lewat kiri. Lewat kiri. Dan kursi tidak perlu dimasukkan karena nanti ada waitress yang akan memasukkan kursi dan kita tinggal pergi saja. Tinggal pergi aja. Iya. Oke. Itulah tadi tips table manners yang bisa kita praktekkan saat kita nanti ada di jamuan formal ataupun ya di restoran yang menyediakan banyak alat makan seperti tadi. Nah, sebelumnya terima kasih banyak lagi untuk Ibu Indri udah ngajarin kita semua. Debbie Astari, Jakarta.
Demikian Bapak Ibu video tentang etika makan, sehingga kita bisa mengetahui, memahami bagaimana cara etika makan dan minum ketika kita menyelenggarakan kegiatan di mana di dalamnya ada jamuan makan atau jamuan minum untuk para tamu undangan. Atau kita mendapatkan undangan jamuan makan atau mewakili instansi kita untuk menghadiri acara tersebut. Sub mata pelatihan selanjutnya adalah tentang tata cara dan tata tempat dan tata cara konferensi internasional. Konferensi merupakan suatu pertemuan yang formal antara suatu kelompok atau suatu organisasi untuk membahas suatu informasi terbaru atau untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah secara bersama-sama, Bapak Ibu. Di dalam konferensi ada forum ilmiah, di mana di dalam forum ilmiah ini akan mempublikasikan karya atau hasil penelitian melalui seminar, Bapak Ibu. Kemudian ada forum ilmiah lainnya, di mana ada penyelenggaraan kegiatan workshop, sosialisasi, dan lain-lain, Bapak Ibu. Adapun tahapan dalam penyelenggaraan konferensi terdiri dari prakonferensi. Dalam prakonferensi ini merupakan tahap yang paling krusial, Bapak Ibu. Mulai dari persiapan, perencanaan, perkiraan yang sangat menentukan keberhasilan dari konferensi, Bapak Ibu. Yang kedua adalah pelaksanaan konferensi, di mana pada pelaksanaan konferensi ini merupakan tugas panitia penyelenggara pada hari H, di mana tugas yang harus dilakukan adalah memeriksa kelengkapan peralatan konferensi, kemudian memastikan apakah alat tersebut bisa digunakan atau bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian memastikan pengisi acaranya hadir atau tidak. Kemudian membuat daftar hadir, mempersiapkan coffee break dan jamuan makan, serta melakukan notulensi. Yang ketiga adalah pasca konferensi, Bapak Ibu. Dalam pasca konferensi, kegiatannya adalah mempersiapkan penerbitan proceeding, kemudian melakukan evaluasi kegiatan, kemudian menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Bapak Ibu. Untuk sub mata pelatihan kita yang terakhir yaitu tentang tata upacara. Sub mata pelatihan ini sebenarnya sudah dibahas detail di mata pelatihan keprotokolan, tata tempat, dan tata upacara. Bahwa di dalam tata upacara itu dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tata upacara bendera dan yang kedua adalah tata upacara bukan bendera. Untuk tata upacara bendera yang sudah dibahas di materi sebelumnya, yaitu tentang kegiatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan, kemudian hari besar nasional, hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah, dan hari lahirnya provinsi dan kabupaten kota. Jika kita simpulkan dari kegiatan tata upacara bendera ini bahwa kita sebagai seorang ASN harus paham tata upacara sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penyelenggaraannya peserta lebih teratur, tertib, disiplin, dan hikmat selama kegiatan upacara bendera. Yang kedua adalah tata upacara bukan bendera, Bapak Ibu. Terdiri dari pelantikan pejabat negara atau pejabat pemerintah, kemudian pembukaan konferensi, sidang atau rapat, kemudian peresmian proyek, penandatanganan surat kerjasama internasional, dan penyambutan tamu negara. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu, tidak ada pengibaran bendera, tetapi bendera sudah ada dalam ruangan beserta dengan kelengkapan yang lain, seperti gambar presiden dan wakil presiden, bendera organisasi, kemudian podium, dan lain-lain. Contoh dari kegiatan resmi ini, Bapak Ibu, yang sering dilakukan di satuan kerja adalah pelantikan CPNS atau pelantikan pejabat, kemudian rapat kerja, rapat koordinasi,
konferensi, sidang, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat dari forum kita kali ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.